tempat yang akan kita datangi cukup berbahaya. Pastikan semua memakai perlengkapan. Kaos kaki, sepatu, sarung tangan, jangan sampai ada yang terlewat. Apapun yang terjadi, si manis kuning harus kita temukan. Gimana teman? Wajah kami sudah mirip pasukan tempur belum? Patir, siap. Siap. Serbu. Ini dia tempat peperangan kami teman. Hihi, bukan tempat perang sungguhan loh. Ini hamparan kebun nanas madu milik pamanku. Nah, ini dia si kuning manis yang kita cari. Nanas madu khas desa Ciwarak, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Siapa yang gak kenal nanas madu desa Ciwarak? Bentuknya memang mungil, tapi rasanya manis seperti madu. Lihat nih teman, saking kecilnya nanas madu bisa aku genggam. Kata paman, nanas bisa dipanen pertama kali jika sudah berumur 2 tahun sejak masa tanam. Untuk panen selanjutnya cukup menunggu waktu 5-6 bulan saja. Wah, harus cepat-cepat nih teman, karena sebagian hasil panen ini akan langsung dikirim ke kota Bandung dan Bekasi. Oh ya teman, sebelum dikirim, si madu harus dipisah-pisah terlebih dahulu berdasarkan tingkat kematangan dan ukurannya. Susun yang rapi ya teman, biar nanasnya nggak rusak selama di perjalanan. Selain dikirim keluar kota, sebagian hasil panen juga ada yang dijual langsung ke pembeli yang datang atau diolah menjadi berbagai macam makanan. Lang, bolang, wis rampungan urung. Wis. Oh ya wis, udah gua bali ya. Ya, coba patir pada balik. Ciao. Asik! Panas matahari juga nggak terasa kalau bawa hasil sebanyak ini. Membawa hasil panen ke rumah dengan cara dipikul seperti ini biasa kami lakukan teman. Karena jalan yang kami lalui tidak bisa dilewati kendaraan bermotor. Pikulan yang paman bawa beratnya bisa puluhan kilogram loh. Kalau aku dan teman-teman sih bawanya sedikit saja. Oh iya teman, perkenalkan, kami anak-anak petualang dari desa Ciwarak, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Desa penghasil nanas madu terbanyak di Kabupaten Purbalingga. Kampungku terletak di kaki Gunung Slamet. Yap, benar, gunung tertinggi di Jawa Tengah. Saat cuaca cerah begini, gunung kebanggaan kami ini nampak jelas terlihat. Apik tenan torek pemandangannya. Kebanyakan masyarakat di kampungku bermata pencaharian sebagai petani buah dan sayur mayur. Salah satunya ya nanas madu ini. Selain rasanya yang legit saat dinikmati langsung, nanas madu juga bisa dikreasikan menjadi berbagai macam olahan makanan loh. Eits, bukan cuma dibikin dodol ya. Kami memiliki olahan khas dari nanas madu, yaitu sambal nanas madu. Buat kalian yang suka kesulitan mengupas nanas, perhatikan nih. Ada tips dari Bibi cara mengupas nanas dengan cepat. Pertama, gunakan pisau tajam, karena kulit nanas memang cukup keras. Kedua, pakai sarung tangan, supaya bisa leluasa memegangnya. Tuh lihat, Bibi cepat banget ya mengupasnya. Gak sampai 1 menit, 1 buah nanas langsung bersih. Kulitnya jangan dibuang ya Jip. Nanti akan kita olah untuk dijadikan minuman. Ayo Tino, bantu kakak. Cuci bersih dulu nanasnya sebelum dipotong. Lang, yuk kulitnya digawa. Ya yuk. Lik ya nanase. Oh iya terawon san kayak ngono. Ya. Lang jauh kira wangi. Ya, yuk. Lebokna ya. Ya.
Sama seperti membuat sambal pada umumnya, semua bahan dikukus terlebih dulu. Selain membuat lunak, bahan yang dikukus membuat sambal jadi lebih tahan lama. Selain nanas, siapkan juga cabai merah, cabai rawit, dan bawang putih. Awas, awas, panas, panas. Sebelum diulek, dinginkan dulu sebentar ya, biar nggak terlalu panas. Urusan pengulekan, serahkan saja pada ahlinya. Aku menyiapkan bahan lainnya saja. Kata Bibi, fungsi nanas madu pada sambal hampir sama dengan fungsi buah tomat. Bedanya, dengan nanas sambal terasa lebih manis dan segar. Lih, wis rampung dimasak yuk. Iya yuk. Yuk, masak selesai. Ya. Proses selanjutnya tinggal digoreng. Selama di dalam wajan, sambal nanas harus terus diaduk biar nggak gosong. Lama tidaknya proses masak tergantung berapa banyak sambalnya teman. Kalau sebanyak ini sih perlu waktu sekitar 1 jam. Tuh, sudah mendidih. Tandanya nggak lama lagi sambal nanas madu bisa kita angkat. Wis mateng ki yuk. Lang ke junjung ju. Ya Lik. Ju. Jugi. Ju. Kita tinggal dulu sebentar sambal nanas madunya ya. Sekarang kita bantu Bibi menyiapkan minuman spesial dari kulit nanas madu. Cuci bersih dulu kulit nanasnya. Baru tahu kan, kulit nanas bisa diolah jadi minuman segar. Bibiku gitu loh. Ide mengolah kulit nanas ini nggak datang begitu saja loh teman. Cara ini Bibi dapatkan dari pelatihan seorang ahli yang datang ke desaku. Kata Bibi, kulit nanas banyak mengandung vitamin yang baik buat tubuh. Jadi sayang kalau tidak dimanfaatkan. Bahan lain yang harus disiapkan yaitu jahe. Setelah dibersihkan, jahe kemudian digeprek supaya sarinya keluar sempurna. Ya wis dirampung nasi. Lagi pada apa kuwi? Weh, lagi pada gawe ini apa kuwi? Kulas jahe. Kulas jahe, apa kuwi? Kae lombo kulit nanas karo jahe. Hah? Kulit nanas kiye? Iya. Wong nyong bae gawa nanas gede kaya kiye kok kon mangani kulit nanas. Moh gatel susu. Semua bahan sudah siap nih teman. Yuk kita rebus. Kulit nanas madu, jahe, gula pasir dan garam semuanya masuk ke dalam kendil perebusan ini. Aduk-aduk sampai mendidih. Wah, minumannya sudah bisa diangkat dan dinikmati bersama nih teman. Tuh, seger banget nih kelihatannya. Tunggu apa lagi? Yuk kak, kita makan bareng-bareng. Pas banget nih, makan soto khas Purbalingga pakai sambal nanas madu. Pedasnya pas, manis nanasnya juga khas banget. Kita juga punya minuman segar nih, Kulnas jahe. Kulit nanas juga kaya akan vitamin C. Halo konco-konco, piye kabare? Semoga kalian sehat semuanya ya. Perkenalkan, namaku Dava, si bolang dari Desa Jungsemi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Hari ini kami akan berlatih sepak takraw nih. Oh iya, kalian tahu nggak sepak takraw berasal dari mana? Sepak takraw berasal dari zaman Kesultanan Melayu. Awalnya disebut dengan sepak raga.
Nama sepak takraw sendiri ternyata berasal dari dua bahasa, yaitu bahasa Melayu dan bahasa Thailand. Kata sepak berasal dari bahasa Melayu yang berarti menendang. Sedangkan kata takraw berasal dari bahasa Thailand yang berarti bola yang dianyam. Duh, Abi, kamu jauh sekali nendang bolanya. Ayo kejar. Lah, ono bal ki lho Pak De. Ki boleh sapa? Wih, lepok nobel nih kono. Waduh, bola Abi nyemplung ke tambak bandeng Pak De. Pak De, ora balku pura jegur kene. Oke, balmu to? Heeh. Lah juk jegurano. Pak De, nggih panen yo. Iya ki panen lang. Pak De bantu po. Ah oleh. Pelindung kepala sudah siap nih. Kami siap tempur lawan si bandeng. Ini dia fungsi pelindung kepala ini, supaya kepala kami nggak kena tabrak. Teman, Kendal terkenal sebagai salah satu daerah penghasil ikan bandeng di Indonesia. Supaya mudah menangkapnya, kita harus menggiringnya menggunakan jaring. Ayo, jangan sampai ada yang lolos. Teman, ikan bandeng adalah salah satu ikan yang tahan terhadap perubahan kadar garam dalam air yang besar, atau disebut dengan euryhalin. Habitat asli ikan ini berada di perairan laut. Dengan sifat euryhalin yang dimilikinya, bandeng mampu hidup di air tawar. Bandeng termasuk pemakan tumbuh-tumbuhan seperti lumut dan pucuk tanaman ganggang. Wih, ikannya sudah ngumpul. Banyak sekali ya. Sekali serok, Paman bisa mengangkat puluhan ekor sekaligus. Sekali panen, Paman bisa menghasilkan 500 kg sampai 2 ton ikan bandeng. Selesai dikumpulkan, ikan langsung dimasukkan ke dalam keranjang untuk langsung diangkut. Kata Paman supaya tetap segar saat sampai ke pembeli. Lang. Wis, ndang mentas. Wis rampung iwak iki. Akhirnya bolanya ketemu juga, Bi. Setelah ini, kita ikut olah bandeng di rumahnya Pak Desis yuk. Penasaran bandengnya mau jadi apa? Ngebolang yuk. Teman, bandeng jantan memiliki ciri sisik putih mengkilap. Sedangkan bandeng betina sebaliknya. Selain itu, bandeng juga memiliki sisik tambahan yang besar pada bagian dada dan sirip perut. Sebelum diolah, kami harus membersihkan semua sisiknya nih. Begini caranya teman. Kerok dengan pisau secara berlawanan dengan arah sisiknya. Mudah kan? Selanjutnya, ikan dibelah menjadi 2. Eits, jangan sampai putus ya. Pastikan isi perutnya bersih ya, supaya tidak pahit dan awet. Terakhir, tinggal bilas dengan air bersih. Ayo, siapa yang pernah kesangkut duri ikan bandeng? Tenang teman, kalian gak perlu khawatir lagi. Olahan bandeng Pak Desiwo dijamin bersih dari semua duri. Karena biasa mengolahnya, Pak Dis sampai tahu loh jumlah duri dalam tubuh satu ekor ikan bandeng, yaitu 70 pasang duri besar dan duri halus. Ini Mbak. Keren ya. Ini Mbak. Ini dia caranya. Dimulai dari tulang belakang. Pada tulang punggung ini terdapat sekitar 42 duri. Patahkan ujung tulang belakang yang terletak pada bagian ekor. Kemudian tarik ke arah kepalanya. Saat menariknya, tekan tubuh ikan dengan tangan supaya dagingnya tidak ikut terangkat. Selain duri besar, dalam badan ikan bandeng juga terdapat duri-duri halus. Jumlahnya sekitar 40 pasang dengan posisi saling terpisah dan menempel pada daging ikan. Menghilangkan duri-duri halus tidak bisa menggunakan tangan kosong. Kita harus menggunakan alat bantu seperti pinset. Ke-40 pasang duri ini terletak di bagian perut, dekat kepala, dan di dekat ekor. Bagian ini butuh waktu ketelitian, teman.
Sebelum dimasak menjadi berbagai bahan masakan, biasanya bandeng akan diawetkan terlebih dahulu dengan cara dipresto dan diasap. Kami bantu ya Bude. Kita sudah masuk proses pengasapan nih teman. Pertama, susun ikan melebar dalam alat pemanggang. Biasanya satu pemanggangan bisa diisi dengan 2 ekor ikan bandeng. Hati-hati Bi, jangan sampai kena bara. Letakkan panggangan ke besi penyangga yang paling dekat dengan bara. Tujuannya supaya kadar air cepat hilang. Jangan lupa bolak-balik ikannya supaya tidak gosong. Jika sudah kecoklatan, selanjutnya pindahkan ikan ke bagian atas yang tidak terlalu panas, sehingga bagian bawah bisa diisi lagi dengan ikan yang baru. Proses pengasapan ini tidak memakan waktu lama kok. Jika bara apinya sempurna, ikan bandeng asap akan matang dalam waktu 30 menit saja. Sekolah ditepoki. Kowe 17 Agustus wae. Deng didunke. Ayo Abi, kita susun bandeng asapnya. Setelah matang, bandeng kemudian diangin-anginkan sejenak. Setelah itu, bandeng asap siap dijadikan berbagai menu masakan. Bandeng asap akan bertahan selama 1 minggu. Bahkan kalau disimpan dalam lemari pendingin, bisa bertahan hingga 8 bulan. Wih, awet juga ya. Asik, hari ini Bule mau buat kue kantong bandeng. Bentuknya mirip pastel gitu loh teman. Sekarang kita bagi tugas ya. Suwir-suwir bandeng asapnya biar aku aja yang mengerjakan. Untuk dijadikan isian kue kantong, bandeng asap hanya diambil dagingnya saja. Supaya mudah, kita bisa menggunakan sendok garpu untuk menyuirnya. Kulit kue kantong terbuat dari adonan tepung terigu, sedikit garam, dan air. Semua bahan dicampur sampai kalis. Untuk bahan isiannya, Mbak Tias, Mbak Lintang, dan Abi menyiapkan wortel, jagung manis, dan kentang. Setelah dikupas dan dibersihkan, wortel dan kentang kemudian dipotong kecil-kecil. Sedangkan jagung manis cukup diserut saja. Setelah minyaknya panas, kita tumis bumbu-bumbunya. Aromanya sudah harum nih. Waktunya memasukkan sayuran dan cincangnya. Aduk-aduk sampai merata. Setelah sayurnya setengah matang, selanjutnya masukkan daging bandeng asapnya ke dalam wajan. Aduk lagi sampai merata. Memasak sayur tidak boleh terlalu lama ya teman, biar vitaminnya nggak hilang. Isian sudah siap. Ini waktunya membuat kantong pembungkus. Pertama, siapkan alas yang datar. Biar nggak lengket, taburi dengan tepung di permukaannya. Setelah itu, pipihkan adonan. Maju, mundur, maju. Hehehe. Langsung gepeng. Selanjutnya, potong bagian ujung adonan, lalu rapikan setiap sisinya menggunakan pisau. Setelah rapi, olesi sisi kanan dan kiri dengan telur biar kantong lebih merekat. Kemudian, lipat adonan dengan tekan sisi bawah, kanan, dan kiri menggunakan sendok garpu. Gimana? Rapi kan kantong kuenya? Hehehe. Asyik, saatnya memasukkan isiannya. Sebentar lagi jadi deh. Mbak, ini siap diidang. Masih harus menunggu 15 menit lagi nih, sampai kue kantong isi bandeng asap siap disantap. Kata Bude, bandeng mengandung protein yang tinggi dan bebas kolesterol. Wah, bagus nih buat tubuh kita. Teman, ingat selalu 5M ya. Memakai masker, menjaga jarak,
mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Salam Otak Papua!